Oke adik-adik, sekarang kita belajar tentang teorema faktor ya. Nah, apa bunyi teorema faktor? Jika fx dibagi oleh px bersisa 0, maka px merupakan faktor dari fx. Oke, berikut contoh soal. Tentukan faktor lain dari fx bla 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 jika salah satu faktornya adalah x ditambah 2. Nah, berarti salah satu faktornya ini kita ubah menjadi pembentuk 0, sehingga nilai x-nya sama dengan min 2. Oke, nilai x sama dengan min 2 kita substitusikan ke fx supaya kita bisa mencari nilai k-nya ya. Nah, kan dia salah satu faktor tadi, berarti sisanya adalah 0 kan? Maka 0 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah k dikali min 2 kuadrat dikurang min 2 dikurang 2. Nah, min 2 dikurang 2 itu bisa kita coret ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, sekarang kita uraikan. Min 2 dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan min 8. Kita pindahkan ke ruas kiri sehingga 8 sama dengan, lalu min 2 pangkat 2 4. 4 dikali k 4k. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai k-nya. 8 dibagi 4 ya, sama dengan 2. Oke. Nah, kalau udah dapat nilai k-nya, berarti kita bisa menentukan nilai dari si polinomialnya itu. Maka fx sama dengan x pangkat 3, k-nya kita ganti dengan 2, ditambah 2k kuadrat, 2x kuadrat, dikurang x dikurang 2. Nah, untuk menentukan jenis faktor yang lainnya, di sini kita menggunakan metode pembagian polinomial. Karena salah satu faktornya berderajat 1, berarti di sini lebih gampang kita menggunakan pembagian dengan cara Horner ya. Nah, adik-adik masih ingat kan cara pembagian polinomial menggunakan metode Horner? Oke, tentunya pasti dong. Nah, kita bikin dulu bagannya. Kita tulis derajat dari yang paling tinggi dan yang sisi kirinya itu merupakan pembaginya ya, karena udah kita ubah menjadi pembentuk 0. Nah, di sini tandanya tambah. Oke, kita tulis koefisiennya. 1, 2, min 1, sama min 2. Nah, ini kita kosongkan, lalu kita turunkan 1. 1 kita kali dengan min 2, hasilnya min 2. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya 0. Kalikan lagi, hasilnya 0. Turunin min 1 kali min 2, 2. Oke, 0. Nah, terbuktikan bahwa sisanya sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menentukan hasil baginya. Nah, hasil bagi ini bisa kita gunakan untuk menentukan faktor lainnya ya. Oke. Nah, hasil baginya di sini berupa x kuadrat ditambah 0 dikali x dikurang 1. Oke, ini kita urutkan ya. Nah, 0 dikali x itu kan 0, sehingga x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk menentukan jenis faktor lainnya, berarti hasil bagi ini kita faktorisasikan. Ingat ya, sifat memfaktorkan apabila dia bentuk x kuadrat dikurang 1. Berarti koefisien dari x pangkat 1-nya kan nggak ada tuh. Nah, ini kita gunakan sifat yang x kuadrat itu kan sama dengan x dikali x. Kalau 1 itu kan sama dengan 1 kali 1 kan?
Nah, berarti perkalian angka yang sama di sini. Sehingga berlakulah sifat pemfaktoran dari fungsi kuadrat berupa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, jangan pernah lupakan sifat ini ya adik-adik. Oke, berarti dari si hasil bagi ini kita bisa menentukan faktor lainnya. Berarti faktor lainnya adalah X ditambah 1 dikali X dikurang 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk rumus Vieta ya. Di sini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, jika persamaan atau persamaan polinomnya berderajat 2, berarti dia akan mempunyai dua buah nilai akar ya. Nah, apa rumus untuk menjumlahkan nilai akar? X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, kalau perkalian C per A, kalau pengurangan, nah berarti ini ya. Oke, di situ ada D. D itu apa? Diskriminan. Nah, apa nilai diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC. Oke, bentuk yang kedua, kalau dia berderajat 3, artinya dia akan mempunyai 3 buah nilai akar. Dan berlakulah rumus berikut ini. Kalau dia berderajat 4, berarti dia akan mempunyai 4 buah nilai akar-akarnya. Nah, inilah rumus-rumus untuk menentukan nilai-nilai akarnya. Oke, ini silahkan dihafalin ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal berikut ini. Salah satu akar dari polinomial ini adalah 2. Tentukan jumlah 2 akar lainnya. Coba kita lihat dia berderajat berapa? Berderajat 3, artinya dia akan memiliki 3 buah nilai akar. Nah, salah satu nilai akarnya diketahui 2, ya kan? Berarti kita bisa menentukan jumlah 2 akar lainnya. Tadi ada kan rumus penjumlahan untuk polinom berderajat 3? Ada. Silahkan kalian back lagi ya untuk melihat rumusnya. Nah, ini kan diketahui salah satu nilai akarnya 2. Oke, kita misalin 2 itu sebagai nilai akar pertamanya atau X1. Jadi yang kita cari di sini adalah X2 ditambah X3. Nah, pada polinom itu ada 2 variabel yang belum diketahui. Oke, kan X1 tadi sama dengan 2. Berarti untuk mencari P, kita substitusikan dulu salah satu nilai akar itu ke polinomial. Nah, sehingga kita mendapat persamaan seperti yang udah kakak tuliskan ini. Nah, berarti kita bisa mencari nilai P kan? 2 pangkat 3 berapa? 8. Terus 2 pangkat 2 berapa? 4. Kali 2, 8. Nah, 8 ditambah 8 hasilnya sama dengan berapa? 16. 16 dikurang 6 sama dengan 10. Oke, sehingga kita tulis persamaan seperti ini. Nah, kita pindah ruaskan yang si 10-nya itu menjadi min 10. Untuk cari P bagi 2 ya. Iya, berarti kita dapat deh nilai P-nya sama dengan min 5. Nah, sehingga persamaan polinom kita itu menjadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. P-nya ganti min 5 ya. Min 5X dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Karena dia berderajat 3, berarti dia mempunyai berapa nilai akar tadi? 3 buah nilai akar ya. Nah, di sini kita tentukan dulu berapa nilai A-nya. A-nya koefisien dari derajat 3 ya, berarti A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 5. D-nya sama dengan berapa? Min 6.
Nah, untuk menentukan jumlah dari nilai akar yang lainnya, kita tulis dulu rumus dari penjumlahan nilai akar yang berderajat 3. Oke. Nah, ini kakak back lagi. Untuk berderajat 3, rumus penjumlahannya sama dengan min B per A. Oke, X1-nya tadi kan udah diketahui dalam soal ya. Sama dengan berapa? Iya, benar sekali. Sama dengan 2. Nah, X2 ditambah X3-nya tetap. Oke, kita ganti nilai B dan A-nya. B-nya berapa? 2. A-nya berapa? 1. Oke. Nah, 2 yang sebelah kiri itu kita pindahin dia ke ruas kanan. Berarti min 2, kalau pindah jadinya kurang 2. Oke, min 2 kurang 2 berapa? Negatif 4. Nah, gampang kan? Oke, soal berikutnya. Jika X sama dengan 2 adalah salah satu akar dari polinomial ini, tentukan jumlah ketiga akar tersebut. Oke, berarti diketahui salah satu nilai akarnya sama dengan 2. Nah, ini caranya sama dengan soal sebelumnya. Berarti kita cari dulu nilai P-nya dengan mensubstitusikan X sama dengan 2 pada polinomial. Ya, sebelumnya kita harus catat dulu rumus dari si pertanyaan soal. Sama dengan rumus yang latihan sebelumnya ya. Nah, ini yang kakak kotakin ini. Nah, kan X1-nya kita misalin dengan 2. Oke, cari nilai P. Dengan cara apa tadi? Substitusikan nilai X sama dengan 2 pada persamaan polinom. Sehingga 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita kalikan ya. Kan si P dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4P. Oke. Nah, min 16 itu datangnya dari 2 kali 2 pangkat 3 ya. Dia kita pindah ruaskan. Terus yang min 20 itu dari 7 dikali 2 kan 14 tambah 6. Oke, sehingga kita dapat nilai P-nya itu sama dengan negatif 9. Nah, kalau udah dapat nilai P-nya, berarti persamaan polinomial kita itu menjadi 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai dari jumlah ketiga akar tersebut. Oke, pada rumus yang udah kakak kotakin, kan kita butuh nilai A dan B ya. Nah, di sini kita uraikan dulu berapa nilai A dan B-nya. Oke, sehingga kita udah dapat nilai A-nya 2, nilai B-nya min 9, nilai C-nya 7, D-nya 6. Sebenarnya C dan D itu nggak perlu ya, tapi di sini biar adik-adik terbiasa untuk menguraikan nilai A, B, C, dan D-nya. Oke, nah sekarang kita tentukan nilai dari jumlah ketiga akar tersebut. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan apa? B-nya berapa? Min 9. Oke, A-nya berapa? 2. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti jawabannya adalah 9/2.
Oke, nah sekarang kita lanjut materi yang terakhir, yaitu menentukan persamaan polinomial jika diketahui pembagi dan sisa bagi. Oke, di sini soalnya, nah silahkan adik-adik baca sendiri ya. Oke, nah untuk menguraikan soal ini, kita tulis dulu bentuk umum dari polinomial adalah Px dikali Hx ditambah Sx. Oke. Nah, kan yang belum diketahui dari si soal itu adalah hasil bagi kan? Sedangkan si pembagi dan sisa bagi sudah diketahui. Oke. Kalau persamaan polinomial berderajat 3 dibagi oleh berderajat 2, maka hasil baginya akan berderajat berapa? Berderajat 1. Nah, kita misalin Hx-nya itu dengan Ax ditambah B. Ini pemisalannya ya. Nah, di sini sudah kakak uraikan. Hx-nya kita ganti dengan Ax ditambah B. Oke, sekarang kita ikutin penulisan dari bentuk umum yang udah kakak tulis itu. Fx sama dengan Fx dibagi, jadi kita tulis dulu yang diketahui secara matematikanya. Nah, jadi nggak usah pakai kalimat yang panjang-panjang lagi. Fx dibagi x kuadrat tambah x dikurang 2, maka sisanya 2x dikurang 1 kan? Nah, pembagi ini kita faktorkan. Oke, 1 dikali min 2, min 2. Nah, berarti kita cari angkanya. Ketika kita kalikan hasilnya min 2, ketika kita jumlahkan hasilnya 1. Berapa angkanya? Iya benar, berarti angkanya positif 2 sama negatif 1. Kan negatif 1 kali positif 2 hasilnya min 2. Negatif 1 tambah positif 2 hasilnya positif 1. Oke. Nah, terus untuk yang kedua, jika Fx dibagi Nah, di sini kita tentukan atau kita tulis ke dalam bentuk persamaan yang udah kakak tuliskan di atas. Nah, di situ Px-nya kita ganti ya. Nah, terus yang si Hx-nya tetap kita tulis dulu dengan Hx ya. Lalu Sx-nya kita ganti. Nah, untuk si X dikurang 1, faktornya tadi, kita ubah dia menjadi pembentuk 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu kita substitusikan ke persamaan yang udah kakak tuliskan di atas ya. Oke, kalau kita substitusikan, berarti yang untuk perkalian Hx itu hasilnya bakalan 0. Coba aja adik-adik jabarkan. Nah, sehingga kita dapat nilai ketika X-nya kita ganti 1 sama dengan 1. Oke, terus kita lanjut yang untuk faktor satunya lagi, yaitu X ditambah 2. Kita ubah menjadi pembentuk 0, berarti sama dengan min 2. Nah, kita substitusikan lagi.
Seperti yang kakak tuliskan ini ya. Nah, sehingga kita dapat 2 kali min 2 kan min 4. Min 4 kurang 1 min 5. Iya, benar sekali. Nah, lalu langkah yang kedua, fx untuk yang ditanyakan di dalam soal lagi ya, yaitu ketika pembaginya x kuadrat tambah x dikurang 3. Nah, hasil baginya di situ kita ubah menjadi ax ditambah b. Oke, sehingga kita dapat persamaan seperti yang udah kakak tuliskan di slide ya. Nah, kan itu nilai F1, ya kan? Berarti pada persamaan yang baru kakak tulis ini, kita ganti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kan dapat persamaan baru yaitu F1 nilainya sama dengan 1. Berarti kita ikutin persamaan yang baru ini. F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 dikali A dikali 1 ditambah B ditambah 3 dikali 1 dikurang 3. Nah, F1 nilainya berapa? 1. Oke. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 sama dengan berapa? Iya, min 1. A dikali 1, A ya. A ditambah B ditambah 3 dikali 1 berapa? 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, tanda negatifnya di ruas kanan kita kalikan ke dalam, sehingga min A dikurang B. Ini adalah persamaan pertama. Nah, lalu untuk persamaan kedua, F min 2 sama dengan min 5 kan? Nah, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan negatif 2 ya. Sehingga F min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah min 2. Langsung aja kita kalikan dengan positif, berarti dikurang 2, dikurang 3 dikali min 2A ditambah B ditambah, nah 3 kali min 2 berapa? Nah, nilai F min 2 sama dengan berapa? Min 5. Oke, min 2 kuadrat berapa? 4. 4 kurang 2, 2. 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Nah, ini tetap ya. Oke, terus 3 kali min 2? Min 6. Min 6 dikurang 3 berapa? Min 9. Nah, min 9 yang di kanan itu kita pindahin dia ke kiri, sehingga dia jadi positif. Berarti 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu kita kalikan ke dalam yang bagian persamaan di kanan. Nah, dapatlah 2 buah persamaan. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita cari nilai A dan nilai B-nya menggunakan metode eliminasi. Di sini kita juga boleh ya menggunakan metode substitusi.
Karena ada nilai dari si koefisien yang sama, maka kita lebih gampang menggunakan metode eliminasi. Nah, koefisien siapa yang sama? Yaitu B. Nah, kan min B dikurang B. Supaya mereka ini hilang, maka mereka ini harus kita kurangkan. Oke. Berarti habis ya. Lalu min A dikurang 2A, min 3A. Nah, 1 dikurang 4 sama dengan berapa? Min 3. Oke, kita bisa cari nilai A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kita cari nilai B lagi ya. Dengan mensubstitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Nah, di sini kakak gunakan persamaan kedua. A-nya langsung ganti dengan 1. Sehingga kita peroleh nilai B-nya itu sama dengan min 2. Nah, kalau kita udah dapat nilai A dan B-nya, persamaan awal tadi apa? Nah, yang ini ya. Oke, kita ganti nilai A dan B-nya. Sedangkan untuk nilai yang lainnya itu tetap. Berarti fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 3 dikali A-nya kan tadi 1 ya. Maka 1 dikali x, x. B-nya berapa? Min 2. Berarti min 2 ditambah 3x dikurang 3. Nah, ini kita kali pelangi. X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3x ditambah 6. Nah, ditambah 3x dikurang 3. Oke, kita jumlahkan koefisien yang berpangkat sama. Nah, ini ya. Min 2 ditambah 1 berarti min 1, min x kuadrat. Lalu min 2x dikurang 3x. Nah, itu ada 3x bisa kita coret ya. Berarti hasilnya adalah min 2x. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Oke, berarti kita udah dapat nilai dari si polinomialnya. Nah, berikut ada soal yang bisa adik-adik kerjakan ya. Kakak tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, dan share ya. Semoga bermanfaat.